saudara Eko yang mengambil motor saudara? Saya kesal dikit, Pak. Wali motor tewas dihajar massa di Ogan Ilir. Keluarga tersangka dan pelaku sama-sama akan bicara dan meminta keadilan usai polisi menetapkan 3 tersangka pengeroyokan termasuk 1 diantaranya korban pencurian. Peristiwa wali motor tewas dihajar massa di Ogan Ilir terjadi Selasa 31 Januari 2023 di Desa Tanjung Tambak, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir. Napilin, kakak kandung Juandi korban pencurian motor, jadi tersangka, menuturkan adiknya tak layak dijadikan tersangka karena berupaya mempertahankan hak miliknya. Karena itu mereka mengaku terkejut saat polisi menetapkan tersangka pada Juandi. Dirinya juga keberatan adiknya disebut sebagai pelaku penganiayaan korban hingga tewas di TKP. Yang mukul korban sampai mati itu siapa? Masa di situ TKP banyak sekali, sedangkan adik saya hanya mengejar korban yang mau curi motor, ungkap Napilin yang turut serta membawa istri dan anak tersangka. Meski mengaku keberatan dengan status tersangka ini, Napilin mengaku pihak keluarga hanya bisa pasrah. Kami ini orang tidak mampu, tidak pernah berurusan dengan aparat penegak hukum seperti ini. Saya terus terang tidak tahu mau bilang apa soal status tersangka ini, ungkap pria 50 tahun. Widiana, istri tersangka Juandi, mengatakan suaminya adalah sosok kepala rumah tangga bertanggung jawab. Sebagai petani nanas dan karet, Juandi dipandang sebagai pekerja keras dan tak pernah berbuat kejahatan. Gara-gara kasus ini, suami tidak ada. Motor yang dicuri untuk antar anak sekolah sekarang disita polisi. Kami hanya minta keadilan, selebihnya pasrah, ucap Widiana. Sedangkan keluarga Eko, korban meninggal dunia, menjumpai Kapolres Ogan Ilir AKBP Andi Basarahman untuk mengucapkan apresiasi atas ungkap kasus pengeroyokan. Edi mengungkapkan ditangkapnya 3 tersangka dapat sedikit mengobati duka keluarga, apalagi anak korban masih belia. Edi berharap aparat penegak hukum dapat memproses para tersangka dengan seadil-adilnya sesuai perbuatan yang dilakukan. Pria 51 tahun ini juga menyinggung soal situasi di lingkungan tempat tinggal korban terpantau kondusif pasca penetapan tersangka kasus pengeroyokan ini. Kalau di desa kami baik-baik saja, sejak awal sudah kami sampaikan bahwa semua harus bisa tahan diri dan sampai saat ini juga warga kami tidak akan melakukan hal bodoh seperti balas dendam. Tidak ada itu, tegas Edi.